gak ikut muter. Jadi otomatis si bos kuningan ini bakalan cepat aus karena oleh hentakan ini, oleh hentakan dan putaran. Lama-lama si bos kuningannya ini bakalan terkikis ya guys, karena tidak mengikuti putaran aspulinya. Harusnya dia mengikuti putaran aspulinya ya guys. Tuh, misalkan kita kecepatan tinggi, si bearing cuman muter segitu doang. Tuh, otomatis bakalan cepet aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips untuk memperawet umur dari bearing bak CVT yang seperti ini ya guys. Untuk motor Beat, Scoopy, Vario, Speci, pokoknya motor jenis Honda yang bearing bak CVT-nya menggunakan bos kuningan seperti ini ya, itu sering terjadi kerusakan di area bearing ini ya guys. Jadi saat tarikan awal gas itu bunyi kletek-kletek ya guys, disebabkan oleh bos kuningannya ini yang sudah oblak seperti ini guys, yang sudah oblak ya. Banyak kejadian di motor jenis Beat, Scoopy itu bos kuningannya cepat habis. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi supaya umur bearing ini menjadi lebih awet ya guys. Nah, dari kedua macam bearing ini nih, ada yang bos kuningan, ada juga yang tipe langsung yang seperti ini guys. Nah, kekurangan dan kelebihannya ya dari kedua bearing ini, itu ada kekurangannya ya guys. Nah, jadi kekurangannya kalau kita menggunakan bearing ini ya, bearing ini kalau kita pemakaian lama, itu yang kenanya as pulinya ya guys, as pulinya yang kena. Kalau misalkan kita menggunakan bearing yang ada bos kuningannya, yang cepat kena itu bos kuningannya, yang cepat kalah bos kuningannya ya. Sedangkan kalau kita menggunakan bearing yang langsung seperti ini, yang cepat kena itu adalah asnya. Dikarenakan as puli ininya ya bermacam-macam, ada yang menggunakan karet di tengah-tengah ini ya. Kalau yang ini untuk Beat 2020 tidak menggunakan karet, dia langsung ya. Nah, dia langsung, tidak ada karet di sini ya. Di sini tidak ada ganjelan karet. Nah, di sini saya akan berbagi tips supaya penggunaan bearing CVT ini lebih awet. Nah, perlu kita ketahui guys, perlu kita ketahui dulu ya. Nah, jadi saat ini bekerja nih, ini posisi seperti ini. Nah, kemudian ini bakalan ada hentakan ya guys, ada hentakan oleh panbel karena ketarik. Nah, hentakan ke depan ya. Kan ini sistemnya apa namanya, agak oleng dikit ya, as pulinya agak oleng. Jadi dia ada hentakan, mengakibatkan terjadi tabrakan antara as ini dengan bearing ini guys. Terjadi hentakan ya. Nah, maka dari situlah bearing ini cepat aus. Untuk bos kuningannya cepat aus ya, karena ada hentakan. Jadi tipsnya ya dari saya, kalau misalkan kita mau menggunakan kedua bearing ini nih tanpa bos kuningan dan menggunakan bos kuningan, jadi kita itu harus mengakali si as ini supaya pas presisi dengan bearing ini, jangan sampai longgar ya guys. Karena yang baru pun tuh masih longgar ya, masih agak longgar ininya. Nah, masih agak longgar. Tuh, masih agak longgar ya guys, tuh. Bisa kita lihat sendiri. Jadi kadang-kadang ini si bearing pun selip. Selip ya, nih. Kita pegang yang ini. Tuh. Tuh, kita pegang yang tengahnya ini. Jadi si bearing diam. Si bearing diam, si as muter. Otomatis lama kelamaan ini si as ini bakalan terkikis. Bakalan mengecil karena terus ada hentakan ya. Hentakan ini, hentakan menarik ke depan. Nah, jadi caranya kita harus mengakali ganjelan area sini menggunakan seal tip ya, yang agak tipis seperti ini kalau masih baru.
Nah seperti ini guys. Kita gunakan ini supaya si bearingnya lebih presisi. Gak apa-apa masuknya rada keras. Tuh bisa kita lihat sendiri. Jadi si bearingnya muter ya, muter sempurna. Meskipun kita tekan di sini tuh, dia tetap ngikut. Tuh, si bearing ini tetap ngikut ya. Susah banget ini kalau ditandai, ini kelihatan muter. Tuh bisa kita lihat sendiri tuh, muter ya, ikut muter meskipun saya tahan nih. Saya tahan tuh tetap muter. Nah, dengan menggunakan ganjalan seperti ini ya, seal tip. Nah, contohnya kita gunakan yang ada bos kuningan ini. Nah, yang ada bos kuningan ini kita masukkan ke sini, kemudian kita putar. Tuh, si bearing ininya nggak ikut muter guys, nggak ikut muter ya, nggak ikut muter. Jadi otomatis si bos kuningan ini bakalan cepat aus karena oleh hentakan ini, oleh hentakan dan putaran. Lama-lama si bos kuningannya ini bakalan terkikis ya guys, karena tidak mengikuti putaran aspulinya. Harusnya dia mengikuti putaran aspulinya ya guys. Tuh misalkan kita kecepatan tinggi, si bearing cuman muter segitu doang. Tuh otomatis bakalan cepat aus ya bos kuningannya. Kalau misalkan yang ini menggunakan bearing tanpa bos kuningan, yang cepat aus itu asnya. Kalau misalkan menggunakan bos kuningan, yang cepat aus itu bos kuningannya ya. Bisa paham di sini ya guys. Kalau kita menggunakan si ganjalan seal tip seperti ini, nih bisa kita coba ya guys. Kita coba. Nah kita coba diganjal. Tuh dia ikut muter karena ini presisi ya. Nah ini presisi banget. Nah, biar lebih awet saya tidak menggunakan ini doang guys, tapi di sini saya menggunakan karet o-ring seperti ini. Ini tips jitu saya supaya memperawet umur dari bearing ataupun aspuli. Jadi caranya seperti ini guys. Kita masukkan aja ya. Ininya o-ringnya kita masukkan nih, o-ring kita masukkan seperti ini. Kemudian ini meskipun tanpa seal tip ya, tanpa seal tip dia bakalan muter. Nah, kita lihat nih. Tuh. Dia muter ya. Karena ini si karet ini menekan bos kuningan ini, jadi pas presisi banget. Dia pas ya dengan asnya. Nah, bisa kita lihat sendiri guys di sini. Tuh dia pas banget guys. Pokoknya pas banget ya. Jadi umur bearing ini bakalan lebih awet dengan metode ganjel o-ring. Pokoknya ini percis yang diterapkan oleh Yamaha Mio Smile ya. Meskipun aspulinya kecil, bearingnya kecil, kemudian dia menggunakan o-ring, dan hasilnya umur si bearing dan aspuli itu awet ya guys. Saya jarang melakukan pergantian bearing CVT Yamaha Mio. Meskipun asnya kecil, bearingnya kecil, tapi dia awet dikarenakan dia menggunakan ganjelan o-ring seperti ini guys, supaya di o-ring ini bisa meredam dan membuat presisi ini ya, supaya si bearingnya bisa muter sempurna tanpa harus selip. Tuh. Tanpa harus selip seperti itu guys. Nah coba yang ini tanpa seal tip ya, menggunakan o-ring doang. Nah menggunakan o-ring, tuh dia pasti muter sempurna guys, tanpa ada selip-selip sedikit pun. Nah jadi kerja bearing itu lebih sempurna. Kita copot lagi o-ringnya, kita copot, kemudian kita pasangkan. Tuh yang muter itu cuman asnya doang, si bearingnya nggak muter sempurna. Tuh malahan dia selip. Nah guys, jadi begitulah ya tips saya cara memperpanjang umur bearing CVT ini. Jadi nggak masalah
mau menggunakan tanpa bos ataupun menggunakan dengan bos, itu nggak masalah. Yang penting kita harus menambah o-ring ya, menambah o-ring seperti ini supaya bisa meredam hentakan puli ini ya, bisa meredam hentakan puli ini, kemudian bisa mutar sempurna, bisa berputar dengan sempurna ya guys. Tuh bisa kita lihat sendiri, ini sempurna banget kalau pakai o-ring. Yang ini juga kita coba, tuh guys, ini mutar dengan sempurna ya. Nah, satu hal lagi ya, supaya memperawet umur bearing CVT ini, kita harus perhatikan hal ini guys. Nah, bisa kita perhatikan ini bos 1, 2 ya. Nah, fungsinya bos ini bukan hanya bos saja ya guys. Ini untuk mensenterkan supaya as ini bisa pas dengan bearing ini guys, supaya tidak terjadi kemiringan ya. Nah, fungsi bos ini, jadi jangan sampai tak terpasang. Kalaupun tidak terpasang itu bakalan terjadi kemiringan, ya. Jadi fungsinya bos itu supaya menyenterkan bearing ini dengan as ini guys. Nah, dengan as ini ya. Nah, jadi seperti itulah ya guys, tips dari saya untuk memperawet umur bearing untuk jenis motor Honda Mio M3. Nah, pokoknya jenis-jenis motor yang ada bos kuningannya ini, itu bisa dilakukan dengan metode kita ganjal menggunakan o-ring, bisa ditambah lagi dengan kepresisian kita ganjal seal tip ya, seal tip seperti ini. Bisa menggunakan karet ini juga, karet ban dalam nih. Yang penting o-ring lah, yang penting o-ring yang mengganjal ini ya, karet, supaya ini bisa presisi ke sini, bisa presisi ya, bisa membantu meredam hentakan pulinya, bisa meredam hentakan as pulinya. Kemudian perhatikan juga bos-bosnya ya, bos-bosnya yang di sini. Nah, itu insya Allah akan membuat bearing CVT itu menjadi lebih awet. Oke guys, mudah-mudahan info ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.